Sampai ini ya, kita visualization ya. So, dari baca data, kita import libraries dulu, kita ambil datanya, jangan lupa kita masukkan ke drive, kemudian datanya kita baca, kemudian kita lakukan visualization di sini. Oke, heatmap-nya kita buat berdasarkan data tadi kan. So, kita ada versi 1, ini dengan berbagai macam caranya kita pakai CMap namanya, code map-nya ini pakai Blue, Schoolworm, dan seterusnya. Kita bisa tampilkan berbagai macam ya. Terus yang pakai interpolation, ini artinya dia nggak tegas dia antara area batasnya, dia gradation. Ya. Jadi pelan-pelan dia akan berganti warnanya. Oke, itu dia. Oke, saya tambah lagi di sini untuk yang nomor 3. So, nomor 3, so ini saya buat ini, ya kita read data from, um, bisa namanya from lokal, ini namanya lokal di sini. Jadi kita ambil datanya dari sini nanti dia. Data from files. Oke. Nah, ini yang kita buat dulu sekarang. Jadi nanti kalau dia from files, kita bacanya dari sini. Dari file sini ya. Baca datanya dari situ. So, kalau kita klik dia, nah ini ada filesnya di sini. Nah, di sini kita nanti masuk ke sampel data, kita bisa bikin satu data kita yang baru. Kalau kamu bikin folder juga bisa, misalkan bikin ini, nah, bikin folder baru, klik kanan, new folder bisa. So, di sini, klik kanan, new folder, gitu ya. So, kamu bisa bikin misalkan my data, boleh. So, kita akan punya my data di sini. Nah, so kemarin, um, kalian kan sudah belajar untuk membaca data yang namanya hepatitis ya. So, untuk hepatitis itu namanya hepatitis C, data CSV. Nah, ini coba ditemukan dulu hepatitis C-nya, ditemukan dulu di dalam foldermu, nanti upload dia ke My Data ini. Oke, nah caranya kira-kira ini saya stop share dulu, saya mau share full screen. Oke, so ini saya share full screen. Oke, nah kita cari yang hepatitis C data dulu. Saya lupa mungkin ada di sini. Cari yang hepatitis C data. Hepatitis. Nah ini saya punya. Oke, nah hepatitis C data ini kita masukkan ke dalam My Data yang ini tadi. Oke, so gimana caranya kita? Saya ulang. Ya, so tadi kita membuat satu cara baru untuk read data from files kan. Nah, sebelumnya kita read datanya dari Google Drive. Nah, sekarang kita coba read data from files. Jadi filenya kita upload. Nah, caranya dari sini, lalu kamu klik dia untuk bagian this. Oke, you klik dia. Nah, setelah itu kamu akan punya nanti satu struktur file seperti ini. Oke, nah after that, di sini kamu bisa buat, sebetulnya dimanapun boleh sih. Kamu langsung upload boleh, tapi kalau kamu mau sebuah folder baru, bisa dibuat di sini dia. Kayak ada klik di sini, new folder. Ya, oke, dan di sini dia new folder. New folder, kamu bisa buat misalkan my data namanya. My data di sini. Oke. Nah, setelah itu my data di sini sudah kita punya. Nah, tadi yang hepatitis CSV itu yang ada di sini, nah ini bisa ditarik aja, masukkan ke sini. Klik and drag aja ke my data. Oke. Nah, so kita akan punya filenya ada di sini. Oke. Tapi make sure di sini saya kasih catatan ya. Bear in mind that this is only temporary stored in your file in your folder ya.
once you are closing or once you are closing the session, the files will be gone. Jadi file pun akan hilang. Oke, silakan ini di-adjust dulu ya. Saya kasih waktu untuk kamu membuat seperti ini. Ya, so saya coba close sessionnya, runtime ini saya close, disconnect aja. Nah, ini. So saya disconnect, nah automatically file yang tadi hilang dia. Ini hilang dia, files yang tadi itu nggak ada lagi. Ini nggak ada filesnya di sini nih, hilang dia. Ya kalau mau kamu buat ulang, oke? So ini bukan filenya, ini file yang lama ini. Oke, kita ulang lagi. Ya, misalkan filesnya ini tutup, ini foldernya, salah ya. Paham? Entah, saya pindah ke sini. Ya, saya disconnect lagi ya. Disconnect dia, tidak runtime. Oke, di sebelah sini. Nah, bentar ya. Nah, dia di sini filenya akan hilang yang tadi. So, kalau mau kamu harus ulang lagi di folder, lagi my data. So, it means that once the session is quit, the files that you upload also will dismiss. Oke. Oh, nah sekarang ini saya coba ulang lagi, masukkan dia ke sini. Sudah masuk dia, dan di dalamnya sudah ada hepatitis data. Oke, so sekarang kita akan mencoba untuk membaca datanya ya. So bikin code-nya di sini. Silakan dibuat code-nya dulu. Nah, dari untuk membaca datanya sebetulnya sama prosesnya dengan yang sebelumnya. Di atas kita udah buat kayak gini ya, import pandas, Google, konten. Nah, ini kita ambil saja semua ya code yang sebelumnya di copy. Oke, lalu dibuat di bagian bawah. Yang baru tadi code di sini kalian bisa buat. Tapi untuk Google Colab ini nggak perlu lagi. So, nggak perlu ini sebab kita akan melakukan connecting ke lokal kita. Sebenarnya bukan lokal kita, bukan di laptop kita, tapi di dalam environment project yang sedang kita aktif saat ini. Ya, so dia memory base ya. Nah, di sini nanti di sini akan kita ubah dia. So, kita kontaknya itu ke my data, ke hepatitis. Nah, nah, kayaknya ada errornya nih, bukan di sini dia. Saya lupa, ada lokal dulu kah atau lupa sebentar ya. Apakah ada tulisan lokal dulu? Oh, bukan. Lokal metadata hepatitis. Bentar ya. Bentar saya adjust dulu. Sini. Okay. Okay, so just now we have adjust the my data, which is this folder. Okay, so you have to mention your folder here and then follow it by the name of your files. Ya, kalau sudah seperti itu, when you run, you will get the result as you expect. Seperti ini dia. So after this, you can continue using the next instruction lah. Yeah, so this one is only replacing instead of uploading into my drive, kamu bisa langsung instan buat ya. Tapi ingat dia hanya berlaku ketika sesinya masih aktif. Nah, selanjutnya nanti kamu mau melakukan visualization, dia bisa. Oke, yang kalau ini read data from file seperti ini caranya, bear in mind that is only temporary. Oke, so satu lagi saya buat di sini number 4. Oke, so number 4. Oke, so upload data when runtime. Nah, ini juga bisa. Jadi dia kita upload data ketika runtime.
Jadi ketika nanti kita jalankan, dia akan minta upload your data. Itu juga boleh. Yang ini. Oke. So ini juga berlaku ketika session masih aktif ya. Files, oke. Files available within the session. Oke. While in the session, while the session active. Oke, still active. Oke, ini dia. Nah, gimana caranya untuk bikin ini? Nah, nanti kita menggunakan perintah import namanya. Oke, nah saya bantu kamu untuk bisa nanya ke GPT-nya. Ya, buat dulu seperti ini. Kemudian kita tanya ke GPT gimana caranya. Di sini tadi sudah kita tanya ya. Untuk membuat tadi ini, dia kasih tahu ke kita. Oke, so ini kita bisa buat communicate. Now, okay, I want to import the files to read using pandas. Okay, import the file when runtime, then to read it using pandas. Oke, itu aja dulu. Kamu jalankan, nanti dia dynamically import the file. Dia akan pakai perintah seperti ini, upload file. Oh, ini dia. Nanti dia akan meminta satu cara untuk upload. Ya, file upload namanya. Cuman ini kok saya cukup repot ya. Pakai upload, pandas, oke. Oke. I am using Jupyter. Coba. Oke, kita pakai Jupyter. Nah, coba pakai Jupyter. Dia pakai yang ini aja nih, uploader value. Oke, itu cukup panjang ya. Cukup panjang caranya. Oke, sebentar. Saya coba cari cara yang saya udah pernah buat ya. So, kalau untuk bikin upload, yang berikutnya adalah kamu buat import file begini, ya uploadnya, lalu file name-nya, jangan lupa dia lakukan iteration supaya dia baca file itu dari awal sampai akhir. Dia diiterate terus, ya, dimasukkan satu memori variabel namanya file name, nanti file name-nya delimiter seperti biasa, lalu ditampilkan. Oke, so ini dia, so I adjust sedikit dia supaya nggak jauh beda sama ini. Step 1, step 2, step 3. Ya, ini silakan di dulu. Step 1, step 2, step 3. Biar sama persis dia. Get dataset, begini. Ya, so ini 3 step ini. Saya ambil, saya masukkan dia ke sini. Supaya nanti nggak bingung. So, show data frame-nya. Dari yang ini. Oke, so step get dataset-nya itu ambilnya dari sini. Nah, ini get data. Oke, ini ada tambahan read dia. Ya. So, bagian ini ya bukan step 1, bukan OneDrive, tapi upload the file. Oke. Lalu get dataset di sini, di get dia, get dataset and read all. Oke, ini adalah read all-nya yang berikutnya bawahnya. Get dan read all dia. Pakai next iteration ini. Oke, and then proses dengan CSV, lalu ini step 3 lah ini. Oke, ya, read all, kemudian show data frame. Oke, itu sajalah ya. So bear in mind bahwa ini adalah selama sesinya masih aktif. So ada 3 cara ya. Silakan dikerjakan dulu. Berada, ketika kamu sudah upload tadi filesnya, ini misalkannya kita upload filesnya
Misalkanlah saya upload yang file yang ini yang beda, yang wine ini, wine ya, ya upload file wine. Hasilnya seperti ini dia. Nah ini wine, file wine ya. Di mana dia? Dia akan masuk ke sini sih. Nah dia di sini nih, di sampel, di bawah sampel. Tapi bukan di dalam folder sampel datanya ya. Jadi dia masuk ke sini. Okay, so that's why kalau kamu lakukan reset terhadap sesinya, nanti automatically juga ini akan gone juga dia, hilang dia. Oke. So kita udah belajar dua terkait data science-nya itu di sini dengan Pandas dengan heatmap. Yang Pandas ini di rename saja ya biar dia jelas kita belajar apa. Ini DS buat DS01 lah, bahwa dia adalah uh, data science yang kita pelajari ya supaya nanti lokasinya bisa dekat-dekat sama heatmap. Oke, so yang heatmap ini buat dia DS02. So ini nanti kalau kamu refresh dia dan file name di order, dia bisa memang posisinya berdekatan. Nah ini DS dan DS. Oh kok tidak ya? Klik name-nya nggak juga ya. Nah, dia order ya. Mana saya order by apa? Order by, sort by, option sort by, most relevant. Data modified. Modified itu. Oh, date modified juga boleh. Nah, date modified. Oke ya, so yang ini kamu klik date modified aja supaya dia dapat yang DS01 Pandas 2 heatmap. Nah, yang heatmap ini di rename aja ya. Lagi karena nggak sekedar heatmap dia, tapi di sini uh, heatmap dan apalagi di sini. Kita how to read file ya. Read files. Read data. Jadi uh, cara membaca dataset. Oke, read dataset. Oke, three way. Three ways, bolehlah. Three ways read dataset. Oke, supaya nanti kalau kamu nyari gimana cara kita mau import ya. Atau gimana cara kita mau melakukan upload sebelum runtime ya. Nah, itu kamu langsung bisa locate berdasarkan nama filesnya ini ya. Oke, ngerti maksud saya? Silakan kalau ngerti kasih reaction supaya organizing filemu lebih oke ini. Tahu kan maksud saya rename dulu filesnya supaya kita bisa nyari nanti kapan-kapan. Oke, kalau sudah kasih reaction supaya kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Oke, good. Iksan, Idam. Oke, jadi tadi udah tahu ya cara cara baca lewat import ke Google Drive, cara baca lewat upload ketika dia runtime atau melakukan upload sebelum dia dijalankan. Oke, good. Nah, sekarang sebentar. Sekarang kita bikin dulu sebentar ya tambahannya file new notebook. Oke, oke. So di sini coba FC, apa namanya tadi FC Bright ya. Oke, so FC Bright ini di S03. Nah, coba kita bikin ini prediction rock paper scissor.
Oke, ini prediction dulu lah. Oke. Bright, bright, bright. Salah ya tulisan bright itu gimana tulisan bright? Bright ya, salah. Oke, bright, bright, bright. Ada salah sini. Bright. Oke. Nah ini kita buat dulu beberapa, mungkin nggak bisa selesai hari ini, tapi kita buat dulu, apa namanya, kita buat dulu kerangkanya ya. Number one, ini buat dulu. Nah, load data, set, and training. Oke, apa itu training ya nantilah kita pelajarin dulu. Kita confidence dulu biar masuk ke eh, contoh nyatanya yang mau kita kerjakan. Oke, nomor dua, predict new image. This is predict image. Oke, itu aja, simpel aja. Nah, ini sebetulnya ada filesnya, ya ada file untuk rock paper scissors-nya. Saya ambil dulu ya. Saya ingat saya dia ada di satu folder di sini namanya RPS. Nah ini dia RPS, inilah filenya rock paper scissors ini. Cuman saya lupa apakah masih ada di dalam laptop saya. Kalau ada saya share ke kalian. Oh ya, yang nggak ada. Oh ini data RPS ini saya download dulu. Oke, em, saya download sebentar nih. Ini saya share ya. Nanti masukkan ke folder 22 berapa mega ini. Oke. Hmm, apa dia nggak muncul ya? Baik. Apa ini? Cuma preparing saja. Preparing, maksudnya cuma rock paper scissors. Oh, oh dia lagi mengisi file itu. Ntar ada berapa banyak nih filenya? Gak banyak, cuma sedikit, tapi kok lama sekali. Cuma 5, satu folder cuma 5 aja. Cuma 5 file aja, dan isinya kecil-kecil, tapi kok lambat sekali. Ah, Oke, tunggu sebentar. Oke, satu file di zip dan sudah, gitu ya. Kalau nggak banyak, ini akan saya kasih ke chat. Silakan di-download dari 1,07 megabyte. Oke, silakan download dulu. Download ekstrak, lalu masukkan satu folder, folder yang Google Drive yang kemarin, yang pernah kamu buat di project yang sebelumnya. Ya. Dan ada di situ foldernya RPS, lalu paper, scissors, dengan rock. Oke, dalamnya masing-masing ada 3. Oke, itu dulu.
Kemudian nanti di file yang pertama ini kita akan coba baca. Kita akan baca file yang tadi yang sudah kita buat tadi. Ya, cuma di sini kita bikin ada sedikit tambahan from Google Colab import, jangan lupa drive. Oke, lalu drive content situ import juga di sini ada OS. Oke, import juga NumPy, ya tidak perlu. Yang perlu itu adalah import tensor namanya. Tensor ini untuk mendeteksi gambar. TensorFlow, TS, kemudian dia Keras, preprocessing, kemudian image data generator, dia. Lalu sebetulnya satu lagi ada matplotlib. Yang ini sequential conversion to D nggak perlu dulu, cuman ini aja. Import matplotlib. NumPy nggak usah, coba ini aja. Ya, coba dibuat dulu. Ya, ini kita punya. Nah, setelah itu nanti kita lakukan mount Google Drive-nya. Oke, setelah itu kita lakukan berikutnya adalah kita set base directory-nya. Oke, lalu nanti kemudian kita ini agak banyak ini image setting, ini step-stepnya ini dah. Satu mount, dua set base directory, tiga image setting. Oke, ini sekitar 4 atau 5 atau 6. Oke, itu dulu. Oke ya. So dari sini ada sampai berapa step lagi sih? Tapi minimal kita baca dulu lah gambar tadi, oke? So tadi drive mount-nya sudah, kemudian base gear-nya, ini lokasi dari si driver kita, ya. So driver kita, kalau saya sih namanya tadi yang fun coding, ya. So fun coding ini kalau punya saya. Dan dia ada di RPS. Nah ini dulu pastikan sampai di sini kalau sudah nanti kalau dia memang eksis ini ya berhasil. Oke, jalankan dulu. Kalau dia nggak ketemu folder yang seperti ini dia akan kasih warning. So sampai di situ dulu. Ya, nanti saya kasih PR untuk kamu melanjutkan. So at least I'm confidence ya, that you are confidence kalau kamu sudah bisa connect ke Google Drive dengan mau mengakses folder-folder gambar tadi. Harusnya dia, kalau dia valid, dia tidak akan ada error harus. Oke, nah saya udah valid di sini karena dia ketemu files ini dia nggak error. Kalau saya bikin misalkan filesnya beda, ada X-nya di sini, nanti dia jadi error tuh karena files ini nggak ada. Nah ini, ya dia nggak ada di situ. Nah ini ya dia mengambil files. Oke, ya silakan kalian buat. Pastikan tadi kamu mengupload ke folder ini ya. Apa nama foldernya? Kalau fun coding, oke. Kalau kamu bikin sesuatu yang lain, ya lihat aja projectmu yang dulu, yang minggu lalu, ya sebelum kita libur, apa namanya?
di project di S02, kamu bikin apa di sini? So itu harus benar-benar sama persis. Oke, sampai di sininya. Nah, untuk yang sekarang kamu buat kayak gitu juga. Oke, sampai di sini coba siapa yang berhasil, tes info.